Halo, welcome back to Romi Ozi. Video kali ini agak spesial karena dibuat berdasarkan sedikit beberapa pertanyaan dari komen ya, mungkin dari subscriber. Kita lihat di sini di video Laragon tips 1 adalah cara menginstal MySQL 844 di Laragon itu bagaimana? Karena kita sering menginstalnya pakai SAMPP. Memang akan lebih mudah bila pakai Laragon. Tapi ada sedikit trik cara membuatnya. Yang paling enak tuh ya mungkin pakai SAMPP saja bila pakai untuk membuat PHP RAT ya. Dan untuk hal-hal yang lain pakai Laragon. Jadi dua seperti itu. Tapi kalau mau juga membuat Laragon, mau juga installnya di Laragon, video kali ini akan mengcovernya. Video ini juga dibuat berdasarkan pertanyaan dari Adi Nugraha ya. Dia ini menjalankan PHP RAT dengan Laragon, tapi selalu error pada saat pembuatan database. Mungkin saya mensuspek itu karena tadi juga mungkin beda versi database-nya. Jadi ada trik bagaimana. Jadi saya belum dapat screenshot tadi ya. Coba ini pembicaraan kami. Jadi saya pikir itu Mas Abi Nugraha seharusnya menginstal MySQL-nya versi 8.0.19 dan juga menggunakan PHP 747. Jadi ini adalah versi terakhir yang bisa di support oleh PHP RAT karena PHP RAT sudah tidak lagi dikembangkan oleh para developernya ya. Jadi ini adalah versi terakhir, kita tidak bisa lagi menggunakan versi-versi yang terkini baik di MySQL dan juga di PHP. Jadi itu dia. Ini saya belum dapat lagi SS errornya. Jadi video kali ini adalah bagaimana cara kita install atau memasang dan menyeting PHP dan MySQL yang support ke PHP RAT kita install di Laragon. Keep stay tune. Dulu ada 3 file yang diperlukan. Nanti yang ini linknya ada di bawah ya. Bisa dicari juga di internet. Tapi kalau ingin cepat atau shortcut, download yang di video description di bawah. Kalau sudah terdownload, kita double klik dulu Laragonnya, double klik 2 kali. Jadi ini bagaimana caranya kita menginstal PHP yang 747. Jadi ini adalah versi-versi yang disupport oleh PHP RAT karena sekarang PHP RAT tidak lagi ada pengembangan sistem aplikasi ya. Oke. Ya, bila sudah di-download, klik OK. Lalu kita jalankan ini Laragon. Kalau kalian ingin menaruh di D, tinggal dirubah ini drive-nya ya. Nah, ini saya di C dulu nih. C seperti ini. Si Laragon. Next. Run Laragon when start. Saya tidak usah. Gini ya, tidak apa-apa. Notepad ya, oke. Next. Laragon install. Kita tunggu sebentar sampai instalasi selesai dari yang progress bar warna hijau ini sampai sini ya. Nah ini dia, sudah selesai Laragonnya. Kalau kita run, coba kita run dulu finish. Nah ini PHP-nya masih PHP yang 8.1 ya. Jadi pada saat saya mendownload Laragon versi 6, dia otomatis ada PHP. Ini enaknya kalau install Laragon. Kita klik, semua selesai, PHP sudah selesai, MySQL sudah selesai. Kalau cek di sini MySQL-nya versi berapa nih? Nah, 8.30 ya. Nah, tapi ini MySQL-nya ini sudah tidak lagi disupport oleh PHP RAT. Masalahnya PHP RAT sudah stop ya dalam pengembangan ya. Jadi kita harus downgrade nih. Sama dengan PHP juga, ini PHP yang 8.1.10 dan juga harus di downgrade. Kita coba dulu untuk install yang PHP 747 ya. Nah ini dia. Kita close. Kita close saja ya. Ya, caranya adalah dengan ini ya, kita buka dulu di mana menaruh tadi ya, menaruh apa? Ini tadi menaruh filenya ya.
Ya, ini drive C, ini ada Paragon. Nah, ini dia bin-nya. Kita cek. Nah, kita cari yang PHP. Nah, ini adalah letak satu. Berarti file-file yang tadi kita letakkan di sana ya. Yang PHP tadi, kita kembali ke sini, kita copy, kemudian kita taruh di sini, lalu kita ekstrak. Klik kanan, ekstrak all ya. Ekstrak here boleh. Atau ekstrak yang ini boleh. Nah, itu. Ini sudah selesai ya. Nah, berarti di sini. Yang ini kita rename nih, ada tiganya saya nih. Kita rename dengan cara klik kanan. Kemudian ada rename di bawah. Kalau nanti punya kalian ada 03-nya dihapus saja. Nah, jadi gini gini. Sudah dua folder ya. Kemudian kita ke sini, kita matikan dulu Laragon-nya, kemudian kita ke PHP, kemudian kita, nah ini otomatis ya, lalu ini. Tapi ingat setelah kita 747 di sini, satu step lagi yang harus dilakukan adalah add to Laragon. Nah, kalau sudah kita coba untuk start ya. Nah, ini sudah nih. Nah, sudah ya. Ini block, ini allow saja. Nah, ini PHP RAT-nya versi berapa nih? Oke. PHP-nya 747 ya. Kita coba dengan mengklik web ini ya. Nah, localhost, Laragon 747. Jadi berhasil ya. Oke, kita tadi sudah berhasil ya. Berhasil tadi untuk bisa merubah ke 747. Ya, 747 ini adalah versi yang di support oleh PHP RAT. Kemudian yang MySQL, MySQL yang 830. Nah, kita harus mengekstrak dulu, ekstrak Laragon tadi sama seperti di PHP, kita di sini, kemudian kita ekstrak ya. Ini kita ekstrak, jadi ini lagi yang baru ya, sama seperti tadi. Cuma pastikan pas saat selesai mengekstrak, pada saat di double klik 19-nya ini langsung ada bin-nya ya. Ya, sama seperti yang 830 ini bawaan dari Laragon ya. Nah, ini berarti kita sudah dua punya nih. Kalau kita ke sini, kita cek menu MySQL. Nah, di sini harusnya ada dua. Nah, dua sini. Nah, jadi tahap pertama untuk pindah ke 8019 adalah backup dulu katanya. Iya, ini saya stop dulu ya. Iya, pindah lagi ulang. Harusnya tadi dimatikan dulu. Iya. Nah, ini sudah ya. Sudah. 819 nih. 819 kita cek. 819 sudah ya. Kemudian kita sama seperti tadi tools, path, add to Laragon. Cuma ada satu tambahan. Sudah sama tadi caranya ya dengan PHP. Tambahan adalah ingat MySQL juga menyimpan data. Nah, itu dia. Kalau PHP tadi tidak ada data kan. Kalau ini ada data. Nah, datanya itu harus kita pisah antara versi 830 dengan 819 kalau dia tercampur di error. Caranya adalah masuk ke Laragon, lalu ke data sini. Nah, ini data yang masih yang 830 nih. Masalahnya ini cuma hanya satu folder ya, tidak ada seperti yang tadi, yang bin tadi ada versi-versinya. Nah, ini yang 830 kita copy dulu. Nah, saya copy Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini yang 830. Di rename, ini kita tandain 830. Nah, ini masalahnya, ini yang sedikit manual. Dan ini untuk nanti yang 819, yang untuk PHP RAT. Tapi kita kosongkan dulu. Ini kan yang masih yang punya yang 830. Nah, ini tracknya di sini. Di delete. Nah, ini kosong. Nah, ini kosong nih. Nah, itu di tracknya. Nanti kalau pada dia menjalankan 809, 809 bilang, ini ada datanya, lalu nanti akan dibuatnya ulang. Nah, seperti itu. Sehingga nanti kalau kita ingin switch lagi, switch back to 30, kita kembali ke 30, ini harus kita balikan lagi. Kita belikan di sini. Jadi seperti itu, harus dibalik-balik. Oke. Kita coba ya. Nah, ini 819 tadi isinya kosong kan? Nah, ini kita lihat. Kita tadi masih ke sini. Nah, baru bisa kita jalankan. Jadi tadi ya, ingat langkah-langkahnya tadi. Kalau sudah kita jalankan, kita coba dengan ini start all. Nah, baru kita lihat. Ini coba lihat, ini initializing data. Nah, ini coba lihat di belakangnya kan. Dia membuat data baru. Nah, ini sudah started. Sudah berhasil nih seharusnya.
Pembuktiannya adalah klik dulu webnya, ini versi 747 ya, sudah betul. Yang kedua adalah kita klik database ini, kemudian dia akan mencoba login melalui Heidi ya, Heidi SQL. Nah, kita open saja, masuk. Nah, ini sudah bisa masuk nih. Kalau kalau di bawah dilihat sini 8019. Berhasil ya. Oke, sebentar. Kalau misalnya ingin switch lagi, misalnya ingin switch karena kita pakai PHP RAT, pakai database ini aja. Kalau saran saya sih pakai ini aja, pakai database yang mana nih? Yang versi 8019 19 saja dia usah yang baru, pakai itu saja. Jadi tidak usah switch-switch lagi. Tapi bila ingin ingin juga memakai yang baru, terpaksa kita harus mematikan lagi tadi ya, merubah tadi. Jadi kita klik sini. Ini nanti kalau ada misalnya teman-teman ada cara lain yang lebih efisien ya, tinggal dibawa di komen ya. Inilah cara saya dulu untuk membuat trik ini ya. Entahlah nanti cara yang benar seperti apa. Saya masih belum dapat. Nah, ini tadi isinya yang 19 kan? Nah, ini pasti harus kita copy dulu dong. Ctrl C, Ctrl V. Nah, hasil kopian ini tentu adalah yang 19 yang terbaru kan? Yang ini yang terbaru yang isinya ada database atau apa gitu kan, database kita macam-macam nanti. Ini kita rename dulu supaya kita jangan lupa kita ini 19. Nah, yang ini yang 30 tadi adalah punya kita yang sebelumnya, yang lama tadi misalnya kita dipakai. Nah, ini yang kita kosongkan lagi, tapi jangan kita kita kosongkan, tapi jangan dibiar kosong, kita kasihkan ini karena kan dulu pernah membuat tabel, karena membuat apa tadi? Ctrl C kan pernah membuat database. Nah, ini yang 830. Jadi hati-hatinya di sana, ya. Nah, kita kembali ya. Cara kembali tadi caranya sama. MySQL tadi pilih lagi yang 830. Kemudian ini ingatkan dari belum ada on ya. Nah, jadi jangan di start dulu. Nah, kemudian tadi sudah itu, kemudian tools, path, lalu add Laragon to path. Nah, sudah selesai baru nanti nah ini sudah kita, baru nanti ditukar isi datanya. Ini data database-nya. Jadi datanya ada di sini di folder data. Kalau sudah ditukar, ya siap dijalankan nanti. Kalau enggak nanti error. Nah, ini dia. 830. Ya, kita tes ya. Cara tesnya klik yang ini saja. Nah, tes yang ini kalau ini nanti bisa login nih pakai Heidi SQL. Nah, lihat ini bawahnya. Nah, 830 sudah. Oke, mantap ya. Nah, nanti bisa dicoba-coba. Oke, sebagai summary, setiap kali kita ingin mengganti MySQL-nya adalah lakukan ini. Nah, ini misalnya kita cek ya. MySQL-nya apa nih yang aktif sudah. Kita settle. Nah, ini yang masih yang versi 30. Setiap kali kita ingin mengganti misalnya ingin ke yang 019 misalnya. Yang ini, yang mana bilang, cinta MySQL, dan ini, yang mau yang 19. Yang mana yang disupport oleh PHP RAT. Nah, berarti kan yang pertama adalah tadi, ini dia, matikan servernya dulu. MySQL-nya di Laragon. Kita klik, kita stop dulu, selesai. Kemudian kita ubah versi via menu Laragon. Bukan Laragon ya, Laragon. Nah, ini. Ya, kita matikan via menu, kita tukar versinya ya, kita ubah di sini. Di sini kita rubah menjadi yang 19 ya. Kan? Sudah. Kemudian jalankan add Laragon to path. Nah, ini tools add Laragon to path. Nah, ini sudah. Kemudian tukarkan data. Nah, ini yang sangat kritis yang harus kita take care ya. Jangan sampai tertukar. Nah, pahami ya di mana datanya berada. Datanya kalau di tempat saya adalah Laragon di drive C. Mungkin punya kalian di drive mana? Laragon bin MySQL. Nah, ini bukan anunya, ini Excel-nya. Kita di datanya Laragon data. Nah, dia letaknya di sini. Ini saja yang diakses dia. Dia tidak mengakses folder-folder yang lain. Nah, kita karena ingin mengaktifkan ke yang 19, berarti kita harus mengosongkan dulu ya. Ini ke 19 ya. Kita kosongkan dulu dia yang ini. Ini dia, kita kosongkan di sini karena nanti dia akses yang ini. Delete dulu. Ini delete-nya berarti saya pakai Ctrl E and then tombol delete ya.
Nah, sudah selesai. Kemudian isi dengan yang 19 punya kita yang dulu. Mungkin saja di sini ada dulu kita pernah membuat tabel, database begitu. Nah, sayangnya pertukaran antara database ke sini tidak bisa dilakukan straightforward, kita harus export import gitu. Ya, yang tadi ya, yang ini tadi adalah langkah yang terakhir adalah menukarkan data antar versi di folder Laragon data MySQL 8. Nah, yang ini tadi sudah saya kosongkan, kemudian kita isi dengan yang 19, Ctrl E, Ctrl C, kemudian kita back to this one, data and MySQL 8, lalu Ctrl V di sini. Nah, ini sudah selesai untuk yang tahap 4. Bila itu sudah ready, baru nanti, nah ini nomor sampai 5 nih. 5 Laragon bisa di start. Jadi yang ini ya, ini adalah langkah-langkah yang harus selalu digunakan. Nah, coba kita start. Nah, ini sudah. Ini yang sudah 19. Kita tes ya, kita tes webnya dulu. Nah, ini harus yang 747. Kalau yang untuk PHP RAT, kita tes lagi yang ini, klik saja database di sini. Nah, nanti kita coba login dengan memakai Edge Heidi SQL ya, open. Bila dia bisa open, nah ini sudah 8019, berarti sudah berhasil. Oke, okay. Oke guys, see you again in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.